Ini cabai Sergio Tavi ya, ditanam di tengah-tengah perkebunan kopi ini. Jadi ini lahan perhutani, itu isinya tanaman kopi dan juga tanaman pinus. Nah, di sini di tengah-tengah sini ada tanaman cabai Sergio Tavi. Untuk serangan lalat buah aman, padahal kalau tanaman itu biasanya di dekat perkebunan kopi itu lalat buahnya banyak, tapi ini masih aman karena tanaman tidak terlalu tinggi, tapi untuk buahnya juga lumayan banyak. Ini tumpang sari dengan kopi tanpa menggunakan mulsa. Menyapa ladang, langkah kaki penuh harapan, tangan kotor, hati bersih, bertani untuk negeri tercinta. Tak kenal lelah, tak pernah menyerah, bersama alam kami melangkah. Kami petani muda, menjaga bumi, menanam mimpi di tanah sendiri. Dengan cangkul dan keringat di dada, kami bangun masa depan bangsa. Hujan turun, kami bersyukur, terik datang, kami bersabar. Tak hanya panen yang kami cari, tapi hidup yang mandiri. Teknologi pun kami pelajari, warisan lama kami hormati. Kami petani muda, menjaga bumi, menanam mimpi di tanah sendiri. Dengan cangkul dan keringat di dada, kami bangun masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bolo-bolo tani Argomulyo. Pada video kali ini kita lakukan kunjungan lahan ke lahan Bapak Adi. Ini lokasinya ada di Lembujati, ikutnya di daerah Gemawang. Untuk dusun Lembujati sendiri itu mayoritas tanaman kopi. Jadi ini cukup unik karena di tengah-tengah perkebunan kopi ternyata ada tanaman cabai. Ini milik Bapak Adi. Yang kemarin beliau katanya terkendala, untuk tanamannya terkendala pada serangan trip dan juga serangan tungau. Jadi pada siang hari ini saya melakukan kunjungan langsung untuk melihat kondisi tanamannya seperti apa. Ini beliau sudah tanam, yaitu sudah petik yang ke-19 kali. Jadi ini calon buah kedua. Kita lihat kondisinya seperti apa, kemudian nanti treatment yang akan kita lakukan atau treatment yang akan kita sarankan seperti apa aja untuk insek, fungi, dan juga nutrisinya. Nanti kita akan keliling juga untuk kondisi tanamannya, karena ini tanaman itu di tengah-tengah kebun kopi, jadi tanpa mulsa, kemudian tanpa pupuk dasar. Ini hanya melakukan pengocoran. Kita lihat untuk kondisinya seperti apa. Jadi untuk bolo-bolo semua, ini tidak menutup kemungkinan ketika Anda itu tidak punya lahan sawah, bisa lahan perkebunan bisa dijadikan untuk tempat budidaya tanaman cabai. Oke, kita akan review terkait performa dari cabai. Ini cabai Sergio Tavi ya, ditanam di tengah-tengah perkebunan kopi ini. Jadi ini lahan perhutani, itu isinya tanaman kopi dan juga tanaman pinus. Nah, di sini di tengah-tengah sini ada tanaman cabai Sergio Tavi. Untuk vigor tanamannya tidak terlalu tinggi. Kemudian kita lihat dari buahnya cukup banyak dengan perlakuan yang sederhana. Untuk kondisinya seperti ini. Jadi ini lahan baru yang tadinya lahan kosong, kemudian ini rencananya
ditanami kopi. Untuk umur tanaman kopi juga baru 1 tahun. Berarti ini termasuk lahan baru nih. Untuk kondisi buahnya seperti ini. Untuk serangan lalat buah aman. Padahal kalau tanaman itu biasanya di dekat perkebunan kopi itu lalat buahnya banyak, tapi ini masih aman karena dari awal tanam sudah dicegah. Kata Pak Adi, untuk sebelum tanam itu sudah dipasang untuk perangkap lalat buahnya, jadi sampai umur segini masih aman. Nah, ini tanaman kopi baru umur 1 tahun, kemudian ini tanaman cabenya. Nah, vigor tanaman tidak terlalu tinggi, tapi untuk buahnya juga lumayan banyak. Ini tumpang sari dengan kopi tanpa menggunakan mulsa. Untuk pucuk daunnya saya lihat ini masih aman. Jadi untuk penyepraian insek cukup rutinan menggunakan abamectin cukup. Kemudian sesekali nanti di spray menggunakan diaventiuron atau bisa menggunakan Agus maupun Pegasus. Nih, calon buahnya juga banyak. Untuk pucuk daunnya terhitung masih aman. Ada beberapa insek dan juga funginya. Yang tadi terkendala pada pupus daunnya, kita sarankan menggunakan Pegasus untuk sebagai tembakan. Kemudian dimix menggunakan Farmectin atau dengan bahan aktif abamectin. Ini hanya menggunakan 10 mili untuk tangki 16 liter, kemudian Farmectinnya menggunakan 15 mili. Dimix, kemudian ditambah lagi dengan fungisida dan juga nutrisi. Untuk nutrisi karena udah memasuki fase pembuahan, menggunakan nutrisi B untuk memperbesar buah dari cabenya tersebut. Kemudian untuk pupuk yang dikocorkan bisa menggunakan MKP dengan dosis 5 sendok makan. Kemudian kita sarankan untuk dimix menggunakan pupuk mikro, yaitu magnesium sulfat. Ini penggunaannya cuma 4 sendok makan untuk tangki 16 liter untuk pupuk kocor. Kemudian dimix menggunakan kalsium, untuk mereknya bebas, tapi untuk Pak Adi ini menggunakan merek Vitala. Ini penggunaannya kalau untuk kocor menggunakan 5 sendok makan. Kemudian untuk mancozebnya ini hanya menggunakan mantep dengan bahan aktif mancozeb 80%. Dan untuk rollingannya ini menggunakan fungisida Amistartop. Kemudian untuk antisipasi ulat menggunakan insektisida Clomet. Ini bahan aktifnya clofenapir dan juga emamectin. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat kita share pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teknologi pun kami pelajari, warisan lama kami hormati. Kami petani muda penjaga bumi, menanam mimpi di tanah sendiri. Dengan cangkul dan keringat di dada, kami bangun masa depan bangsa. Bukan pekerjaan yang sederhana, tapi inilah cinta sesungguhnya. Tanah subur, air mengalir, adalah janji yang
kami lahir. Kami petani muda cahaya desa, berkeringat demi Indonesia. Dengan cangkul dan keringat di dada, kami bangun masa depan bangsa.